Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri, NPM 5020003, kelas A, prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi secara efektif, dan yang kedua adalah prestasi belajar bahasa Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi secara efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan adalah potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau penilaian atas dasar tindakan seseorang. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah pembentukan, penerimaan, penyampaian, dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang, dua atau lebih, dengan tujuan tertentu. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya. Dengan kata lain adalah komunikan dapat mengerti langsung dan merangsang langsung apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kemudian aspek-aspek penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif adalah yang pertama komunikator, dan yang selanjutnya adalah media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya dapat tercapai dengan jelas. Nah, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran dalam komunikasi efektif. Yang pertama adalah pemahaman, dan yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga adalah memperbaiki sikap, yang keempat adalah memperbaiki hubungan, dan yang kelima adalah tindakan. Faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, baik dari faktor intern ataupun faktor ekstern. Nah, seperti situasi, waktu, isi penyajian, teknik penyajian, dan kepribadian atau personality. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi secara efektif yaitu dapat dilakukan dengan cara berlatih secara terus-menerus, namun harus disesuaikan agar mendapatkan porsi yang Langsung saja, materi yang kedua adalah prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami yang terjadi dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku berpikir, bersikap, dan berbuat. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunikasi manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar dan dapat diukur dengan alat ataupun tes. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam setiap penyajian materi karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, dan bahasa Indonesia sangat jelas kaitannya dengan komunikasi efektif. Secara umum, hasil belajar dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan dan pengetahuan, dan yang kedua adalah ranah afektif yang berkaitan dengan sikap dan moral, dan yang ketiga adalah ranah psikomotor yang berkaitan dengan kualitas dan kecepatan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara 2 atau lebih, di mana kemungkinan didasarkan pada teori-teori. Menurut Roni Koantar, hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data menguji kebenaran tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.